Pemirsa masih di IDX Consensus Closing dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Ibu Sheryl Tanuwijaya untuk perdagangan esok hari jelang libur akhir pekan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dapat Anda saksikan di layar televisi Anda pemirsa empat saham pilihan yang direkomendasikan berasal dari sektor yang berbeda ini. Dari konsumer, tampaknya Unilever lebih direkomendasikan buy 4490 hingga 4750 maksud kami. Kemudian INTP dari produsen semen juga direkomendasikan buy 9975 hingga 11.200. Dari teknologi ada Gotoh di tengah pelemahannya di sepanjang perdagangan hari ini dan menjadi pemberat indeks harga saham gabungan juga direkomendasikan pemirsa. Buy di level 178 dengan target resisten terdekat ada di 206. Kemudian dari retail, MAPI juga direkomendasikan 1270 hingga 1360 dan juga direkomendasikan buy. Empat saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Sheryl Tanuwijaya selaku Head of Research Jasa Utama Capital Sekuritas. Ibu Sheryl, kita lanjutkan kembali Ibu. Ya, ada empat saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Kita akan coba bahas yang pertama dari konsumer ada Unilever direkomendasikan buy. Pertimbangan secara teknikal Ibu Sheryl merekomendasikan Unilever untuk perdagangan esok hari? Oke, baik. Unilever ini pergerakannya menarik ya. Lagi ada di area support, ada triple bottom bahkan. Indikator momentumnya juga sudah menunjukkan oversold. Hari ini dia membentuk candle trigger penguatan esok hari ya. Jadi rekomendasinya Unilever buy dengan target 4750. Di menit-menit terakhir penutupan perdagangan di sesi kedua dari zona merah, Unilever berbalik arah ke zona hijau. Dari pola teknikalnya, apa yang bisa kita pelajari dengan penguatan yang cukup signifikan di penutupan sesi kedua hari ini, Bu Sheryl? Iya, kalau kita lihat psikologi harganya, jadi awal-awal dia memang sempat turun sampai ke 4.500 ya, itu level terendah di hari ini. Tapi menjelang penutupan, marketnya kelihatan mulai kembali optimis sama Unilever sehingga bisa ditutup menguat. Menguatnya namun tidak terlalu signifikan, tapi penguatan yang tidak signifikan ini justru bisa bagus jadi trigger untuk penguatan di esok hari. Jadi porsi margin of safety-nya itu masih menarik target profitnya. Baik, Gitu. dari Unilever kita beralih ke saham pilihan kedua, produsen semen INTP tampaknya juga lebih direkomendasikan pemirsa di penutupan sesi kedua menguat di 2,95% dan ditutup di level 10.475 dan tampaknya level penutupan hari ini merupakan level tertinggi di sepanjang hari ini, Bu Sheryl. Iya, betul. Nah, INTP ini kan sektor bahan baku ya, perusahaan semen, di mana ini diuntungkan dari penurunan harga batu bara yang signifikan, gitu. Itu kalau dari fundamentalnya. Tapi kalau secara harga, kita lihat ini secara candlestick kemarin dia ada pola reversal ya, ada spinning top. Nah, lalu kita juga lihat INTP ini secara harga dia uptrend juga ya, uptrend, ada candle reversal seperti yang tadi saya katakan, ada spinning top itu tanda-tanda penguatan pembalikan arah. Nah, candle hijau hari ini jadi trigger penguatan di esok hari INTP. Baik, penutupan hari ini di 10.475 sementara target Anda tadi di 11.200. Ini target lebih ke arah 1 minggu ke depan, Ibu Sheryl, atau untuk Iya, perdagangan esok untuk hari ada swing. kemungkinan untuk disentuh? Perlu beberapa hari sih untuk Oke, perlu swing ya. baik. Dari INTP kita beralih ke saham pilihan yang ketiga. Kali ini datang dari teknologi, ada Gotoh pemirsa. Di mana teknologi hari ini juga menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan dan Gotoh juga mengalami tekanan yang cukup dalam. Strategi untuk trading Gotoh sehingga direkomendasikan di tengah pelemahan yang terjadi hari ini, Ibu Sheryl? Ya, kalau goto jadi kita lebih ke spekulasi buy ya.
Karena kita ambil harga terendahnya sepanjang sejarahnya si Goto itu kan di 183. Kita lihat dia juga ada support double bottom bottom di area situ. Jadi ada potensi dia rebound di area-area level 183 ya. Jadi kita besok bisa buy di area 180-an tersebut, targetnya di 206. Tapi kalau seandainya ternyata nggak kuat naik, perlu disiplin cut loss di 176, 178. Baik, level yang Anda rekomendasikan di 178, Ibu Sheryl. Apakah memang ini? Kalau untuk buy bisa 180 sampai 182 ya. Oke, baik. Selain Unilever, INTP, dan Goto, kita beralih ke saham pilihan yang keempat. Kali ini datang dari retail, ada MAPI. Anda juga rekomendasikan buy. Analisisnya, Ibu Sheryl? Oke, nah kalau saham MAPI ini kan dia konsisten uptrend ya dari jangka menengah. Lalu kita lihat juga kalau dari secara fundamental indeks keyakinan konsumen itu meningkat meskipun harga BBM kemarin sempat naik, tapi terlihat masyarakatnya sudah adaptasi ya dengan kenaikan harga BBM yang terjadi. Pemerintah juga ada melakukan penyesuaian harga. Nah, MAPI kalau secara harga ini dia membentuk pola candle doji ya. Jadi ada potensi penguatan. Memang dalam sepekan terakhir dia ada turun ya dalam jangka pendek. Tapi kalau secara jangka menengah dia itu masih uptrend. Nah, jadi dengan kombinasi analisa tersebut kita bisa memperkirakan besok MAPI ada potensi untuk menguat. Baik, di penutupan hari ini MAPI ditutup stagnan pemirsa di level 1.300, level terendah hari ini di 1.275 dan level tertinggi di 1.305. Empat saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Ibu Sheryl, kita masih punya satu segmen lagi. Pertanyaan di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak yang masuk. Nanti kita akan lanjutkan dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir pemirsa dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan kita masih berbincang bersama dengan Ibu Sheryl Tanuwijaya selaku Head of Research dari Jasa Utama Capital Sekuritas. Ibu Sheryl, kita lanjutkan kembali, waktu kita cukup terbatas Ibu. Beberapa pertanyaan di WhatsApp interaktif kami sudah banyak yang masuk ini. Cukup banyak juga yang menanyakan saham-saham pertambangan batubara, terutama ITMG. Nah, tadi Anda lebih rekomendasikan ITMG dari posisi teknikal, posisinya cukup lebih baik jika dibandingkan dengan saham-saham pertambangan batubara lainnya. Saya akan coba sapa Bapak Santoso dari Kediri, ITMG. Baik, saya akan coba cek terlebih dahulu. Yang pertama, Bapak Andre di BSD ternyata menanyakan ITMG, posisinya 43964. Nyangkut ini, Ibu Sheryl. Dan selanjutnya saya akan coba sapa Bapak Sihotang dari Medan, ITMG untuk besok akhir pekan resistennya akan sampai berapa. Yang satu nyangkut di 43 dan yang satu menanyakan resisten terdekat untuk ITMG, Ibu Sheryl. Silakan Ibu. Oke, baik. Kalau yang nyangkut di levelnya cukup tinggi 43.000 itu bisa beli lagi ya di 36.800-an itu ada support kuat. Kalau secara prospek ITMG masih oke. Kalau secara resisten kita lihat ada resistennya di 42.500. Baik, supportnya di 36.800 untuk kalau ingin yang beli lagi yang nyangkut di 43.000. Artinya range-nya cukup lebar dari posisi 40.000 saat ini, Bu Sheryl. Iya, karena kita lihat pergerakannya ini dalam beberapa hari terakhir juga sangat lebar ya dalam Ya. satu hari. Oke, baik. Selanjutnya saya akan beralih ke Bapak Mahmudin Siregar dari Medan, menanyakan saham perbankan Big Cap BBRI sampai dengan akhir bulan sudah punya harga di 4.097. Apakah masih bisa di hold tidak, Ibu Sheryl? 4.097 itu berarti angka yang bagus ya, itu Ya. belinya di area bawah. Nah, itu bisa siap-siap jual kemungkinan untuk di 4.900 ya. Jadi masih oke untuk di hold aja. 4.900 ini target sampai kapan, Ibu? Apakah sampai dengan akhir tahun dengan memasukkan indikator window dressing mungkin? Iya, sampai akhir tahun. Udah tinggal sebulanan juga ya akhir tahun soalnya. Oke. Udah relatif singkat waktunya. Baik, selamat untuk Bapak Mahmudin Siregar dari Medan, 4.097. Sudah profit untuk BBRI 4.530 di hold sampai dengan akhir tahun dengan target mencapai 4.900-an.
Selanjutnya saya akan coba sapa Ibu Rini dari Jakarta menanyakan saham Telkom. Ibu Sheryl punya posisi di 4390. Mohon support dan resistennya Ibu. Oke, supportnya Telkom ada di 3.950 ya. Untuk resistennya ada di 4.400. Nyangkut di 43 Ibu Sheryl, ada rekomendasi tidak Bu? Paling tidak meminimalkan kerugian yang terjadi. Bisa averaging down kalau nanti Telkomnya turun ke 3.900-an atau ke 4.000 itu oke ya untuk averaging down. Mhm. Sebenarnya kalau secara bisnis sih Telkom nih oke ya. Baik. Selanjutnya Bapak Andre dari Pekalongan. Kita akan coba bahas saham agro ini Bu. Baru ingin masuk untuk agro, direkomendasikan tidak Ibu Sheryl? Oke, kalau agro kami lihat belum menarik ya. Dalam jangka pendek ini sideways, kalau jangka panjang menengah ini masih downtrend. Jadi belum kelihatan menarik ya. Kalaupun naik, aneh nggak jauh ada resisten di 540. Jadi lebih baik saham lain. Baik. Selanjutnya ada Bapak Denny, kali ini dari Kendari, Bu Sheryl. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Menanyakan saham ESA, Bu, support dan resistennya. Tapi sayang sekali tidak menyebutkan apakah sudah ambil posisi atau belum nih untuk ESA. Nah, ESA ini bisa spekulasi buy juga ya. Hari ini turunnya cukup signifikan, hampir 7%. Kita bisa buy besok di kisaran 1.000 sampai 1.030. Kalau di bawah, kalau cut loss-nya bisa di 980. Targetnya bisa di 1.150 untuk ESA. Penutupan hari ini di 1035 melemah di 6,76%. Artinya ini ruang penguatan masih terbuka cukup lebar untuk ESA. Iya, soalnya dia juga masih menuju uptrend nih kalau dalam jangka pendek ya. Apalagi harga gas alam juga naik terus ya. Baik, ada Bapak Denny dari Kendari untuk ESA, tadi level support yang bisa diperhatikan dan juga resistennya. Hari ini melemah cukup dalam 6,76% di 1035, sementara dalam jangka pendek masih dalam posisi uptrend. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Ibu Sheryl, sayang sekali waktu kita cukup terbatas dan pembahasan tadi tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Terima kasih Ibu Sheryl, sehat selalu Ibu. Oke, baik. Terima kasih Pak David. Terima kasih Sehat ada Ibu selalu. Sheryl Tanuwijaya selaku Head of Research Jasa Utama Kapital Sekuritas. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.